microcontroller yang terdiri dari CPU, kemudian sistem bus yang termasuk data maupun apa namanya memory bus ya, data bus, memory bus. Kemudian juga ada peripheral yang mulai dari timer, kemudian ada time subsystem, kemudian ada parallel input output ya, serta parameter fisik dan operasional ya. Dan terakhir kemarin kita sudah membahas masalah teknis bagaimana kita membuat sebuah program pada microcontroller. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mendeskripsikan sistem port pada suatu microcontroller ya, mengidentifikasi serta mendeskripsikan. Nah, mengidentifikasi di sini artinya ada berapa sih port pada microcontroller tersebut, kemudian dari port yang dimiliki oleh suatu microcontroller itu memiliki spesifikasi seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan bagaimana register yang digunakan untuk mengendalikan sistem port pada microcontroller. Nah, khusus untuk ini kita nanti akan masuk ke studi kasus pada microcontroller AVR ATmega. Dan yang terakhir kita juga mampu membuat sebuah program untuk mengatur input dan output pada sistem port microcontroller AVR ATmega. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita mendefinisikan ya, mengidentifikasi port yang ada pada suatu microcontroller. Pertama kita tentu bisa melihat dari datasheet-nya ya. Meskipun secara fisik itu sebenarnya terlihat ya, tapi secara fisik itu kan biasanya apa namanya, untuk sebuah chip itu ketika packaging-nya berbeda pun itu nanti sudah berbeda dalam hal posisi dari peripheral ataupun port pada microcontroller tersebut gitu ya. Meskipun untuk ukurannya atau istilahnya spesifikasinya itu sama. Nah, sebagai contoh apa? Sebagai contoh ATmega 8A ini ya. ATmega 8A itu kalau kita lihat untuk yang package-nya itu DIP ya, apa namanya? Kakinya itu ukurannya 28. Nah, di sini kalau kita lihat input output pin-nya ya itu hanya ada 23. Nah, oke ya, itu. Kemudian untuk apa namanya AVR ATmega 8535 ya itu ada 32 ya, berarti ada 8 kali 4 gitu ya, ada 8 kali 4. Kemudian yang lebih banyak lagi itu yang biasanya menggunakan ini ATmega 64 ya, ATmega 64 ini ada 53 ya, ada 53 pin IO-nya. Kemudian yang mana lagi yang biasa digunakan ya, 32 ini sama ya. Kalau 32 ini baik yang L maupun yang A ini ya, ini hanya berbeda ininya, packagingnya saja. Ini juga sama-sama memiliki 32, artinya ada 4 port ini ya. Nah, kemudian ada ATmega 328 ini yang biasanya digunakan untuk Arduino. Nah, ini memiliki 23 pin. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana definisi dan deskripsi atau spesifikasi dari suatu peripheral pada microcontroller, tentu kita bisa melihat dari datasheet berdasarkan seri dari microcontroller tersebut ya. Nah, di sini selain kita melihat I/O pins-nya, ya, kita juga bisa melihat berapa ukuran program memori, kemudian static RAM-nya, EEPROM-nya, ini ya, ini beda-beda. Nah, ini kalau kita lihat yang paling besar di sini 128 ini, kemudian yang paling sering digunakan itu yang 32, 64 ini ya. Nah, ini ya 64, tapi yang apa namanya? Bentuk packagingnya adalah DIP ya, DIP 40. Kalau yang ini GFP 64, sehingga ukuran I/O pin-nya lebih besar. Nah, kalau kita lihat yang contohnya adalah AVR ATmega 16. Nah, maka definisi atau spesifikasi dari port power bisa kita lihat dari
susunan kakinya di sini. Nah, pertama adalah port A-nya ya. Port A itu ada di sini. Nah, ini port A. Kemudian nanti ada port B ya di sini. Nah, ini resetnya nggak termasuk ya. Jadi sampai di sini aja. Kemudian port C-nya ada di sini. Nah, sorry. Port C-nya ada di sini. Nah, ini. Kemudian port D-nya itu di sini nih. Port D0 sampai port D7. Jadi totalnya ada berapa? Ada 32 untuk AVR ATmega 16 ya. AVR ATmega 16, kemudian 8535, kemudian ATmega 32 itu masih sama ya. Menggunakan packagingnya adalah DIP, Dual Inline Package. Nah, adapun dari blok diagram yang dimiliki suatu microcontroller AVR Mega ini, kalau kita melihat bagaimana koneksi dari port yang dimiliki microcontroller tersebut terhubung dengan peripheral yang lain. Sebagai contoh di sini port B-nya ada di sini ya. Kalau kita lihat di blok diagramnya, port B di sini sebagai input output, ini port D, dan port A yang ada di sini, port C ada di sini. Nah, port A, B, dan C ini semua terhubung langsung dengan perangkat luar atau dengan pin keluar. Jadi ini pinnya, ini perangkat istilahnya interface-nya ada di sini, buffernya itu ada di sini, port B-nya. Nah, di sini juga terhubung dengan peripheral yang lain ya. Jadi ini portnya, ini buffernya ya. Ini masing-masing punya buffer ya. Dari port itu masing-masing punya buffer. Buffer itu artinya apa? Dia sebagai drive-nya ya, sebagai drivernya dan juga sebagai penyangganya nanti. Jadi prinsipnya adalah dia memperkuat arus lah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi dari istilahnya port antara port ini ketika difungsikan sebagai input dan difungsikan sebagai output. Nah, port parallel ini parallel input output pada ATmega 16 ini contohnya itu terhubung dengan sistem bus ya. Ini ada sistem bus di sini. Nah, ini sistem bus. Ya, ini sistem bus sampai sana. Juga terhubung dengan port yang lain. Kemudian juga terhubung dengan peripheral yang lain yang itu difungsikan bersamaan dengan port tersebut. Nah, sebagai contoh apa? Port A ini juga fungsi lainnya sebagai input output itu ternyata disebutnya sebagai ADC. Oke ya. Nah, karena fungsinya sebagai ADC berarti apa? Port A ini itu nanti juga akan terhubung dengan ADC interface. Nah, contoh di sini. Nah, kebutuhan ADC itu juga salah satunya dengan kebutuhan misalnya adalah analog referensinya. Ya, itu juga mempengaruhi nanti fungsi dari ADC-nya. Kemudian untuk port B sendiri itu nanti ada beberapa fungsi tambahan yang lain ya. Ini kalau kita lihat port B0 dan port B1 di sini itu juga difungsikan untuk T0 dan T1. Apa itu T0 dan T1? Itu timer ya, timer 0 dan timer 1. Kemudian ada port B2 dan 3 itu digunakan untuk analog input ya, analog input 0 ya, atau difungsikan sebagai interupsi 2. Kalau yang PB2 ini difungsikan, port B2 ini difungsikan sebagai juga sebagai interupsi yang kedua. Ya, jadi interupsi itu ada 3 ya. Pin interupsi pada AVR ATmega 16 itu ada 3. Interrupt 0, interrupt 1, interrupt 2. Itu untuk interupsi dengan perangkat luar. Ya, besok akan kita bahas di perangkat interupsinya. Kemudian di port B3 itu ada fungsi yang lain yaitu OC, output compare ya. Kemudian port B4 itu difungsikan untuk rangkaian SS itu sinyal select ya, sinyal select. Sinyal select nanti ini untuk komunikasi ISP ya. ISP, ini sistem programming. Kemudian ada
sorry, SS ini untuk rangkaian apa TWI, sorry, TWI to wire interrupsi, to wire interface atau I2C, ya, I2C, ya, integrated circuit. Kemudian port B567 ini difungsikan untuk kaki ISP, ya, MOSI, MISO, dan SCK, sinyal clock. Kemudian yang lain, port A, port B sudah, port C. Port C sendiri itu difungsikan selain untuk input output ya, atau general input output itu difungsikan juga, contohnya port 7 dan port 6 ini, port C7 dan port C6, port C pin 7 dan port C pin 6 ya, itu digunakan untuk apa namanya, TOSC itu time oscillator ya, ini osilator pembangkit apa gelombang. Kemudian ada apa, ini TDI, TDO, TMS, ya, TCK. Nah, ini ada di sini. So, ini akan kita lihat juga di komunikasi nantinya. Kemudian SDA, SCL ini untuk I2C, ya, I2C. Jadi I2C itu nanti selain SDA, SCL itu ada SS sinyal select-nya. Kemudian yang difungsikan untuk menentukan master ya, itu sinyal select itu. Kemudian port D, nah ini port D0 dan port D1 itu untuk USAT ya, universal serial asinkronos dan sinkronos receiver transmitter. Ini receivernya, ini transmitternya. PD23 itu untuk interrupt 0 dan interrupt 1. PD4, PD5 itu untuk output compare 1 yang B sama A karena ini 16 bit. Jadi butuh A itu yang LSB, B itu yang MSB. Besok akan kita lihat di apa namanya, timer counter. Kemudian port D6 itu untuk ICP itu input capture. Ya, input capture pin, input capture pin yang 1. Terus ini OC2 PD7 ini ya, ini difungsikan untuk output compare 2. Itu fungsi di besok pembangkit gelombang. Oke, jadi prinsipnya apa? Pada sebuah AVR ATmega, susunan dari pinnya itu terhubung dengan fungsi peripheral. Ya, terutama apa? Peripheral parallel input output atau PIO-nya sebagai port input outputnya. Selain itu, karena fungsinya sebagai port input output, tentu tidak hanya berfungsi sebagai parallel input output, tapi juga digunakan untuk antarmuka dengan peripheral yang dimiliki microcontroller tersebut. Ya. Jadi mulai ADC, timer counter, kemudian komunikasi, dan juga nanti untuk apa namanya interupsi. Oke, terus berikutnya kita akan masuk ke lebih detail tentang port sistemnya ya. Artinya detail port sistemnya kita sudah akan melihat lebih jauh bagaimana kita menggunakan atau apa namanya mengendalikan dari para input output. Ya, jadi target pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan atau apa namanya mengetahui spesifikasi dari port sistem pada microcontroller itu yang di slide-slide sebelumnya tadi. Sekarang kita akan masuk bagaimana kita mengendalikan ya port tersebut atau menggunakan port tersebut. Nah, pertama sistem port ATmega 16. Fungsi dari sistem port ATmega 16 itu digunakan untuk memberikan akses keluar. Yang pertama, artinya apa? Untuk akses keluar di sini tersedia parallel port ukurannya 8 bit atau selebar 8 bit. Baik itu untuk input ataupun output. Input itu artinya dari luar menuju diterima atau menuju ke microcontroller. Kalau output, microcontroller tersebut itu mengeluarkan keluar. Gitu ya. Kemudian sistem port ATmega 16 ini itu memiliki pengendalian untuk mengatur arah data. Nah, pengendalian arah data ini artinya tadi data itu akan mengarah keluar atau mengarah masuk. Artinya port itu berfungsi sebagai input atau port itu berfungsi sebagai output itu ditentukan
pada register yang mengendalikan arah data. Nah, disebut dengan register arah data atau data direction register. Oke, berikutnya memiliki register arah untuk register arah data ini itu masing-masing dari port paralel input output itu diatur oleh satu register. Nah, nanti ada register arah datanya masing-masing ada satu. Terus yang kedua, port sistem port microcontroller ATmega 16 ini itu juga memiliki fungsi tambahan. Tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan ya, sebagai ADC, komunikasi serial atau timer counter tempo waktu, termasuk untuk interupsi nantinya. Nah ini ya, jadi ada 4 port yang dimiliki oleh ATmega 16, port A, port B, port C, port D ya. Oh ini menyebutkan ini aja ya, ini port C ini ya. Intinya ini port yang berikutnya ya, port yang berikutnya. Nah, port A contohnya itu untuk ADC ya. Kemudian kalau port B itu ada fungsi yang lain juga tadi ya, untuk interupsi, kemudian ada juga untuk komunikasi ISP gitu ya. Nah, sekarang register yang digunakan untuk mengendalikan itu apa? Ada 3 register. Nah, sekarang kalau kita membayangkan register ini adalah sebuah memori yang ketika memori tersebut diisikan nilainya, baik itu 0 dan 1 atau 1, ya, nilainya itu hanya 0 atau 1 kan, karena setiap bitnya itu akan mempengaruhi arti atau fungsi dari port tersebut. Gitu ya. Tentu disesuaikan dengan jenis registernya. Pertama, ada 3 jenis register di dalam sistem port. Pertama adalah register port atau register data. Fungsinya apa? Untuk menuliskan data yang akan keluar. Nah, jadi data yang akan dikeluarkan dari microcontroller itu diletakkan di data register. Ya, disebut dengan nama registernya disebut dengan port gitu juga. Jadi port itu merupakan data register. Kemudian ada register arah itu ya, arah data atau data direction register DDR. Nah, disingkatnya dengan DDR. Kalau tadi data register itu disebutnya dengan port gitu juga. X itu apa? X itu adalah identitas portnya tadi, A, B, C, dan D. Nah, data direction itu memiliki makna jika nilainya 1, ya, bit pada data direction itu nilai 1, maka pin pada port tersebut itu akan berfungsi sebagai output. Kalau nilainya 0, maka arah datanya itu adalah masuk, berarti sebagai input. Nah, ini 1 itu output, kalau 0 itu adalah input. Kemudian ada register yang ketiga, yaitu apa? Input pin address register, atau sering disebut dengan pin register. Nah, ini nama registernya itu adalah ini. Ini nama register, nama registernya, nama registernya. Fungsi dari pin address register itu untuk membaca data yang masuk melalui port. Artinya ketika ada data yang masuk melalui port tersebut, ketika apa? Berarti ketika difungsikan sebagai input, namanya masuk itu berarti difungsikan sebagai input. Berarti DDR-nya bernilai 0. Ketika ada data masuk melalui pin tersebut atau melalui pin pada port tersebut, maka akan disimpan pada register pin X atau pin register. Nah, ini ya. Jadi ukurannya register ini adalah 8 bit. Ya, ukurannya 8 bit. Contoh misalnya adalah ini adalah yang mau kita gunakan adalah port A. Berarti X-nya ini adalah nilainya A. Port A gitu ya. Port A. Kalau data registernya di sini
digunakan untuk menuliskan data yang keluar, maka kalau difungsikan sebagai output, data yang mau dikeluarkan itu disimpan di sini dulu. Nah, simpan di sini dulu. Nah, baik itu 0 maupun 1. Biner semuanya. Kalau data direction-nya di sini sebagai contoh, ini saya isikan 1, 1, 1, 1, di sini 0, 0, 0, 0. Nah, maka fungsi dari pin 0 sampai pin 3, ya, ini 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini pin 4, 5, 6, 7. Pin 0 sampai 3 itu berfungsi sebagai input. Nah, ini berarti berfungsi sebagai input. Kalau yang ini ketika diisikan dengan 1, maka dia berfungsi sebagai output. Nah, sedangkan kalau pin register ini fungsinya hampir sama dengan data register, hanya saja kalau pin register ini ketika akan difungsikan sebagai input. Sedangkan kalau data register itu difungsikan sebagai output, atau data yang disimpan di register ini akan dikeluarkan. Kalau data yang disimpan di dalam pin ini berarti ini dari hasil membaca atau menerima data dari luar. Gitu. Oke ya, jadi ini untuk sistem port sangat sederhana dan sedikit. Ya, registernya hanya ada 3. Masing-masing port ya. Jadi portnya ada 4. Masing-masing port itu memiliki 3 register untuk pengendaliannya, pengaturannya. Mulai dari data register, data direction atau DDR, dan juga input pin address register atau pin. Nah, berikutnya. Selain dari 3 register yang dimiliki masing-masing port, itu juga ada register yang disebut dengan SFIOR atau Special Function Input Output Register atau Special Function IO Register. Apa itu register fungsi khusus untuk IO? Yaitu untuk mengatur beberapa fungsi input-output yang secara spesifik. Nah, ini ya, secara spesifik di sini artinya apa? Ya, kita bisa menggunakan beberapa fungsi tertentu. Bentar, saya sambil sesuaikan dengan yang ada di datasheet ya. Nah, SFIOR ya. Oke. SFIOR-nya adalah, nah ini ya. SFIOR itu pertama adalah yang digunakan ya. Nah, di sini ada mungkin saya mulai dari dari yang pertama aja ya. Dari LSB-nya PSR10. PSR10 itu, nah, bisa berbeda nanti tiap ini bit kedua ya. Bit ke-1-nya mana? Satu.
Nah, di sini kalau kita lihat dari sebelah kanan ya, yang dari sebelah kanan di sini adalah PSR 10. Nah, apa itu PSR 10? Itu adalah bit yang digunakan untuk mengatur prescaler reset. Nah, timer 1 dan timer 0. Nah, makanya disebut dengan PSR 10. PSR sendiri adalah prescaler reset register, ya, timer 1 dan timer 0. Artinya apa? Ketika nilai bit PSR 10 ini bernilai 1, maka timer atau counter 1 dan timer atau counter 0 prescalernya itu akan di reset. Nah, apa itu prescaler reset pada timer counter? Besok akan kita bahas di sesi timing subsystem. Ya, prinsipnya adalah prescaler itu adalah pembagi waktu. Ya, penskala awal, ya, menskalakan clock atau apa namanya sistem sistem clock pada microcontroller untuk dibagi menjadi lebih lambat, gitu ya. Jadi lebih lambat. Jadi dibagi itu menjadi atau tidak harus dibagi ya, kadang dibagi, kadang dikali. Intinya adalah menskalakan, di scaling. Scaling itu artinya nanti bisa dibuat lebih lambat yang jelas. Bukan nggak mungkin lebih cepat karena paling cepat adalah semaksimal dari frekuensi kristal untuk pembangkit clock pada mikrokontroller tersebut ya. Tapi kalau prescaler ini fungsinya untuk memperlambat, berarti dengan cara dibagi atau dikali tergantung sesuai kebutuhan. Nah, namanya di reset berarti dikembalikan ke awal. Artinya prescalernya tadi dihilangkan konfigurasinya. Nah, itu menghilangkannya menggunakan PSR 10. Itu untuk timer 1 dan timer 2. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang PSR 2 ya, di situ kalau kita lihat PSR 2 itu adalah prescaler reset untuk timer counter 2. Nah, itu sama fungsinya seperti PSR 10, tapi ini untuk yang di reset adalah prescalernya timer counter 2. Gitu. Kemudian ada PUD ya. PUD itu adalah apa namanya? Nah, saya lihat dulu kalau di dalam datasheet itu. Nah, PUD itu adalah pull up disable. Artinya apa? Pull up itu adalah seperti halnya apa namanya? Untuk menjaga arus ya, untuk menjaga apa arus ketika apa? Ketika biasanya terhubung dengan banyak komponen yang itu meningkatkan resistansi. Nah, rangkaian pull up itu kan seperti ini. Misalnya ini adalah pin ya, sebuah pin ya. Kemudian ini terhubung, jadi pin pada microcontroller. Kemudian ini terhubung nanti dengan apa namanya, baik itu tegangan ya, istilahnya inputan atau outputan lah ya. Biasanya ini yang digunakan adalah untuk outputan, untuk output. Maka nanti di sini akan ada VCC, kemudian terhubung ke apa namanya, ke resistor, baru masuk ke sini. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan rangkaian pull up. Nah, rangkaian pull up-nya untuk mikrokontroller AVR itu sudah tersedia di internal. Nah, di mana? Di sini tadi. Kalau lihat di awal tadi itu, kita bisa melihat itu ada di port digital drive atau buffer yang di sini. Nah, ini. Itu di situ sudah terdapat rangkaian ya, rangkaian pull up-nya. Tapi bisa dimatikan, di disable. Seolah-olah ini dihilangkan. Cara mendisable gimana? Dengan ini diaktifkan. Nilai PUD-nya itu diaktifkan. Diaktifkan itu artinya diberi nilai 1. Jika nilai PUD-nya ini 1, berarti di disable-nya ini aktif. Maka port I/O ya, pull up port I/O semuanya ini baik port A sampai port D itu akan dimatikan. Itu ya. Ini yang apa? Makanya disebut dengan special function I/O register. Itu.
Nah, berikutnya ada apa namanya ACME ya. ACME itu adalah analog komparator multiplexer enable. Nah, artinya apa? Kalau bit ACME ini bernilai 1 ya, logika 1, kemudian ADC-nya itu dimatikan ya. Fungsi ADC-nya dimatikan. Caranya mematikan ADC itu nanti ada register ADC sendiri, di mana pada bit AD enable ya, pada register ADC SRA. Apa itu ADC SRA? Itu singkatan saja, ADC status ADC control status register. Ya, jika nilai AD enable-nya 0, artinya enable-nya itu dinolkan, dimatikan, kemudian nilai dari ACME ini nilainya 1, maka ADC multiplexer akan memilih pada mode negatif input menjadi analog komparator. Nah, seperti apa ini? Besok kita bahas di ADC. Ya. Jadi untuk register I/O ini sebenarnya kalau terkait dengan port atau parallel input output itu sebenarnya hanya ada di PUD saja, pull up disable-nya saja. Mulai PSR 10, PSR 2, ACME ya, itu semua tadi terkait dengan peripheral yang lain. Kalau PSR itu timer counter, ACME itu nanti terkait dengan apa namanya? Analog komparator. Gitu ya. Terus kemudian ada yang mulai bit keempat nggak ada ya, nggak difungsikan. Kemudian pada bit kelima, 6 dan ke-7 itu ada ADTS 0, ADTS 1 dan ADTS 2. Ya. Apa arti dari pengaturan bit ADTS 012 ini? Itu adalah sebagai ADC auto trigger. Ya. Auto trigger source. Nah, jadi ADC itu punya fitur untuk dipicu ya secara otomatis atau manual. Ya, tapi ini ada kaitannya dengan register ADC nantinya ya, yang ada di nama registernya adalah ADC SRA tadi. Nah, jika ADTS 0 sampai 2 ini nilainya 1, maka nilai pada bit yang yang dipilih ya pada pada trigger dari ADC ini itu akan mempengaruhi konversi dari ADC nantinya. Nah, konversi analog ke digitalnya. Nah, sekali lagi mungkin ada beberapa yang masih miss apa itu trigger source-nya itu ya. Itu seperti apa? Besok akan kita bahas di ADC. Jadi ini itu terkait dengan ADC, ini tadi terkait analog komparator, masih ada kaitannya dengan ADC. Ini timer counter, kalau ini yang terkait dengan PIO. Apa itu pull up-nya? Nah, rangkaian pull up-nya di disable atau tidak. Oke ya, tapi ini jarang sekali SFIOR itu dikonfigurasi, sangat jarang. Untuk PIO lah ya. Kalau nanti untuk ADC itu selalu berkaitan ya, selalu berkaitannya walaupun tidak selalu digunakan ya karena tergantung kebutuhan atau aplikasi. Intinya kalau menggunakan triggernya itu mau menggunakan auto trigger atau tidak itu bisa diaktifkan di SFIOR. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke konfigurasi register. Nah, ini mulai lebih detail ya. Oke, yang pertama, konfigurasi pada register sistem port tadi, yaitu antara DDR, ya, data direction register, kemudian antara port register, dan juga PUD pada
register SFIOR tadi. Kombinasi ketiga bit register tersebut itu akan menentukan jenis input-outputnya serta nanti kondisi yang terjadi.